Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja Tabrani wa an Amr ibn Umayyah. Wa an Amr ibn Umayyah qala, Amr mengatakan, marra telah lewat Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan, atau Abdurrahman ibn Aufin, atau Abdurrahman ibnu Auf, bimirtin ngelewati sebuah pakaian yang biasa untuk wanita, di selimut yang biasa dipakai wanita, semacam sarung yang biasanya dipakai oleh wanita. Wastakhlahu, dan keduanya menganggap mirtun tersebut adalah mahal, melewati dagangan berupa sarung yang biasa dipakai oleh wanita. Sayyidina Utsman dan Abdurrahman menganggap ini kemahalan nih, enggak dibeli oleh mereka berdua. Qala, rawi mengatakan, famurra bihi, maka dilewatkan bihi dengan mirtun, maka pakaian tadi ditawarkan ala Amr ibn Umayyah, kepada Amr ibn Umayyah. Fashtarahu, maka dia membeli kain tersebut. Fakasahu imra'atahu, maka dia memakaikan kain tersebut kepada istrinya. Harga mahal dibeli oleh Amr bin Umayyah, langsung dihadiahkan, diberikan kepada istrinya. Sukhailah bintu Ubaidah ibn al-Harith, yaitu istrinya yang bernama Sukhailah binta Ubaidah ibn al-Harith. Kenapa kok imra'atuhu ada tamyiznya, ada keterangan lagi, yaitu Sukhailah, ada keterangannya. Karena sahabat itu kata sebagian sejarawan, enggak ada istrinya yang satu, itu enggak ada, dua ke atas katanya begitu itu. Maka kalau imra'atahu mungkin yang ula, atsaniyah, atsalitsah, ar-rabi'ah. Ini sahabat loh, bukan kita loh ya. Nah, kalau kita kadang-kadang niru 1 tambah 1 sama dengan enggak tahu. Famarra bihi Utsman au Abdurrahman, maka Utsman au Abdurrahman ngelewati Amr. Faqala, maka Utsman ya atau Abdurrahman ya berkata, ma fa'alal mirtul ladzi ibta'ta, apa yang telah dibuat oleh kain yang telah kamu beli, kain yang telah kamu beli itu kamu buat apa itu? Kurang lebih begitu. Qala Amrun, Amr mengatakan, tasaddaqtu bihi, aku telah menyedekahkan dengannya, ala Sukhailah bin Ubaidah, atas Sukhailah bin Ubaidah alias istri beliau sendiri. Faqala, maka yang menanya mengatakan, Utsman atau Abdurrahman, awa kulluma, apakah semua perkara? Awa kulluma, jadi wawunya itu di fathah aja. Awa kulluma, artinya hal kulluma, apakah setiap perkara sonakta yang kamu buat ila ahlika, kepada istrimu, shadaqatun, merupakan sedekah. Apakah semua yang kamu buat pada istrimu itu sedekah? Faqala Amrun, maka Amr yang ditanya oleh Sayyidina Utsman Abdurrahman mengatakan, sami'atu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzaka, beliau bersabda itu bahwa apa yang kita buat untuk istri kita berupa kebaikan adalah merupakan sedekah. Fadzukira ma qala Amrun Rasulillah, maka disebutkanlah apa yang dikatakan oleh Amr kepada Rasulullah SAW. Maka yang dikatakan Amr tadi dinisbatkan pada Nabi oleh Sayyidina Utsman, oleh Abdurrahman, ditanyakan lagi pada Nabi. Saya kok dengar Amr mengatakan semua nafkah yang kita nafkahkan pada istri itu adalah sedekah. Apa benar? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, shadaqa Amrun, telah jujur, telah benar Amrun, Amr yang mengatakan bahwa apa yang kita buat pada istri kita merupakan sedekah. Kullu ma sana'ta, semua yang kau telah buat ila ahlika, kepada istrimu, fahuwa, maka semua yang telah kamu buat itu shadaqatun alaihim, merupakan sedekah atas mereka. Rawahu Abu Ya'la wa Tabarani bi isnadin jayyid. Al-mirtu,
Al-mirtu artinya al-mirtu bi kasril mimi dengan kasrahnya mim. Kisaun min sufin merupakan selimut atau selendang yang terbuat dari bulu domba au khazin atau terbuat dari sutra. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang itu memang diuji. Orang-orang yang dekat itu malah kurang terperhatikan, tapi dengan orang lain itu perhatian. Padahal orang dekat itu kan orang yang telah terbukti korban untuk kita toh. Apalagi istri, ini target untuk laki-laki loh ya. Maka Nabi bersabda, umatku yang terbaik adalah yang terbaik pada istrinya. Kadang-kadang orang itu dengan istrinya kurang perhatian, malah dengan istrinya orang melotot terus. Alhamdulillah. Memang ujian begitu itu. Istilahnya orang-orang yang nyindir sawahnya orang lain kok lebih hijau daripada sawah saya. Jadi orang itu sering rizki yang telah diberikan pada dia malah kurang disyukuri, yang kepada orang lain, wah andaikan saya dapat seperti dia, andaikan saya dapat seperti dia. Nah, ini satu hal yang tidak boleh dituruti. Nanti kita bisa masuk pada golongan hamba yang tidak bersyukur. Maka ada orang datang kepada seorang ulama. Ada yang mengatakan yang didatangi itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Syekh, saya ini merasa istri saya ini sekarang kok sudah enggak menarik lagi, tidak seperti dulu. Apa nasihatnya untuk saya? Maka Syekh tadi bilang senyum. Sebetulnya bukan istrimu tidak menarik, mata kamu jelalatan kemana-mana. Akhirnya kamu enggak mensyukuri istri yang ada itu. Kamu mau tak beri saran? Nggih, saya datang ke sini untuk minta saran. Saran saya, mulai saat ini juga mata kamu pejamkan terus, istilahnya nunduk terus. Gak boleh mandang siapapun kecuali istri kamu saja. Selepas 1 bulan laporan. Maka dia kerjakan 1 bulan. Gimana? Masya Allah, Syekh, nggak ada sedunia ini yang lebih cantik melebihi istri saya. Rasanya melebihi pengantin baru. Ya begitu itu. Maka kita ini ya yang laki-laki, yang perempuan ini bagaimana untuk menuju bersyukur itu yang kaitan dengan rizki-rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Tutup mata kita dari rizki-rizki yang diberikan kepada orang lain. Nanti kita jadi bersyukur. Ini santri-santri putra ini harus ghadul basar, benar-benar ghadul basar. Nanti ditakdirkan dapat istri siapa aja, yang taunya hanya dia, maka ini dengan bidadari ya cantik ini. Kok bisa? Bidadari saya belum lihat, kalau ini kan pertama kali saya lihat. Jadi rasanya dapat istri, bagaimanapun bentuknya rasanya, ini adalah bidadari yang dititipkan kepada aku. Tapi kalau siapa-siapa dilihat, ternyata yang diberikan oleh Allah pada dia tidak sesuai dengan selera dia. Akhirnya dapat istri itu rasanya seperti dapat musibah. Saya melihat istrinya, emahnya kambuh. Begitu juga yang perempuan-perempuan itu perlu ghadul basar itu. Jangan setiap kangnya lewat dihitung kumisnya berapa yang tumbuh, berapa yang dicukur. La ilaha illallah. Akhirnya banyak perbendaharaan gambar-gambar yang enggak sehat di otaknya. Dapat suami yang bukan yang tergambar di otaknya. Akhirnya melihat suaminya itu ya tidak bersyukur. Akhirnya jadi tidak bisa kerjasama dengan suaminya yang perasaannya suaminya itu bukan nikmat tapi azab untuk dia. Melihat suaminya berdegup jantungnya, melihat lagi pingsan, melihat lagi sekarat. Repot.
Di orang tuh memang sudah fitrahnya tidak mau korban untuk perkara yang menurut dia tidak berharga perkara itu untuk dia. Maka orang bisa merhatikan keluarga, merhatikan itu ya memang karena dia ini ada sikap penghargaan pada keluarga tersebut. Jadi kalau tidak ya enggak lah. Itu diantara kenapa kok orang tuh mau belikan istrinya baju mahal, berikan istrinya baju bagus, karena dia ini nganggap istrinya ini adalah orang yang telah berjasa pada dia. Tapi kalau perasaan dia istrinya itu sekedar WC ya nggak mau lah. WC itu kan tempatnya kotoran ya. Wa kharaja Ahmad wa Tabarani bi isnadihima 'an al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki idza saqa mar'atahu minal ma', kalau dia memenuhi istrinya minal ma'i berupa air, ujira, maka dia diberi pahala, diberi balasan oleh Allah. Maka sahabat yang dengar hadis ini gimana? Nah, coba yang santri-santri yang sudah nikah gimana? Nah. Fa'ataituha, maka aku langsung. Fa itu artinya secara umum langsung. Fa'ataituha, maka aku langsung datang pada istriku, wasaqaituha, dan aku meminumi air pada istriku. Nah, ini dengar ngaji ini langsung dipraktekkan, minumkan air. Nah, minumnya pelan-pelan, jangan sampai gelasnya masuk. Wa haddastuha, dan aku cerita kepada istriku bima sami'tu, dengan apa yang aku telah dengar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ini kalau dibahasakan mudahnya, kok tumben-tumben minumi air, kenapa? Saya dapat target dari Nabi bahwa minumi air istri itu adalah pahala, maka saya datang untuk praktek itu. Walaupun hal-hal gaib kita artikan kuku, karena memang artinya itu adalah sebetulnya ya istri dia itu. Qultu, aku mengatakan, wa taqaddama, dan telah lalu hadis ini fi abwabis shadaqat, babun fi thawabil infaq, bab mengenai pahalanya menginfakkan harta, mentasarufkan harta pada orang-orang lain termasuk kepada istri. Wallahu a'lam bishawab. Kata para ulama, semua yang disebutkan Nabi mengenai perkara ini ada pahala, ada pahala, ada pahala, setan sudah tahu. Maka dia akan berbuat hirosah di tempat-tempat itu biar orang-orang iman tidak mengerjakannya. Maka kamu lihat, sholat jamaah itu beratnya apa sih? Ternyata sudah ada pos-pos tuh, sudah dengar azan, dengar itu terus enggak berangkat-berangkat, akhirnya ketinggalan jamaah. Tahajud itu beratnya apa sih? Bangun berapa menit, tetapi setan sudah khirosah di situ itu. Begitu mau bangun, kuping kita dikencingi oleh setan. Mau bangun, kencingi lagi, akhirnya kupingnya kopokan, nggak dengar azan awal, azan sani, azan nggak dengar. Tiba-tiba sholat subuhnya gabung dengan sholat duha. Begitu itu. Maka ini kan pelajaran kita ini targhib wa tarhib. Ini menerangkan fadilah amal. Ingat, ini setan ini ikut mendengar kaji kita ini. Wow, tak jaga ini biar para suami jangan sampai ngekrom istrinya. Ngekrom istrinya orang aja, biar masuk neraka. Kalau istri diri sendiri kan nanti masuk surga. Jangan ngekrom istrinya orang aja. Akhirnya jadinya celaka semua sebagaimana targetnya setan. Maka kita harus hati-hati. Semua target yang telah kita dengar, hati-hati. Setan sudah di pos-pos itu biar kita tidak mengerjakannya. Salatullah